Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, untuk merefleksikan renungan harian ini, saya akan menyampaikan ilustrasi yang barangkali saudara pernah dengar. Mungkin bisa kita jadikan pengingat yang membawa kita kembali pada perenungan firman Tuhan. Alkisah, ada 3 pohon besar di hutan. Suatu hari ketiganya saling menceritakan harapan dan impian mereka. Pohon pertama berkata, "Kelak aku ingin menjadi peti harta karun yang menyimpan barang-barang berharga." Kemudian pohon kedua berkata, "Suatu hari nanti aku ingin menjadi sebuah kapal yang megah dan hebat yang akan mengangkut raja besar mengitari seluruh dunia." Kemudian pada akhirnya pohon yang ketiga berkata, "Aku ingin tumbuh menjadi pohon tertinggi di hutan. Setiap orang akan memandang aku dari kejauhan dan dari berbagai arah. Mereka semua akan berpikir bahwa aku telah mencapai surga." Setelah sekian lama menjaga impian mereka, para penebang pohon datang ke hutan dan menebang ketiga pohon tadi. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Dia sangat senang karena berpikir bahwa impiannya menjadi peti harta karun akan terkabul. Tetapi realitasnya jauh meleset. Pohon pertama hanya dibentuk menjadi kotak untuk menaruh makanan ternak. Setiap hari diisi dengan jerami, bukan emas dan perak. Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Dia juga merasa bahwa impiannya akan segera tercapai. Tetapi kemudian dia kembali bersedih karena impiannya gagal. Dia hanya dipahat menjadi kapal kecil, perahu-perahu kecil, bukannya kapal yang megah dan besar seperti yang diharapkannya. Lalu pohon ketiga, setelah ia ditebang, dia merasa bahwa harapannya menjadi pohon tertinggi sudah pupus. Setelah ia ditebang, ia menjadi potongan-potongan kayu besar dan hanya ditinggalkan di hutan yang gelap. Waktu terus berjalan dan ketiga pohon tersebut sudah melupakan impiannya masing-masing. Kemudian suatu hari, sepasang suami istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak makanan ternak yang terbuat dari pohon pertama. Orang datang menyembah bayi itu. Dan akhirnya pohon pertama menyadari bahwa dia telah menjadi tempat harta terbesar sepanjang zaman. Di lain waktu, sekelompok laki-laki menaiki perahu kecil yang terbuat dari pohon kedua. Tiba-tiba angin kencang datang. Dia berpikir bahwa dirinya tidak akan kuat untuk melindungi mereka. Tetapi seorang laki-laki kemudian berdiri dan mengatakan, "Diam, tenanglah." Maka badai itu berhenti. Lalu pohon kedua akhirnya menyadari bahwa impiannya terpenuhi karena ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Di tempat yang berbeda, seorang datang mengambil pohon ketiga dari kegelapan hutan. Ia dipikul sepanjang jalan.
Kemudian pohon itu didirikan tegak dan seorang laki-laki dipakukan tangannya di sana hingga mati. Lalu pohon ketiga menyadari bahwa ia telah bersama dengan sang pemilik surga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu memiliki impian, harapan, cita-cita, baik kepada diri kita sendiri, anak-anak kita, dan juga keluarga kita. Namun, tidak bisa dipungkiri, keadaan tidak selalu terjadi seturut dengan harapan dan impian kita. Rancangan kita kadangkala meleset jauh dan kadangkala membawa kita kepada keadaan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Namun, marilah senantiasa setia memuliakan Tuhan dalam segala situasi yang menjadi kenyataan di hidup kita. Karena jika kita percaya kepada Kristus, keadaan yang meleset amat sangat jauh sekalipun dari rancangan kita dapat dipakainya untuk membawa kehidupan yang lebih baik kepada kita. Manusia bisa saja memiliki banyak perencanaan, tetapi Tuhanlah yang Maha Tahu jalan terbaik dalam hidup kita. Maka bersiaplah menerima keadaan dan yakini bahwa Tuhan juga memberkatinya untukmu. Dan jikalau impianmu terkabul, berikanlah juga kemuliaan bagi Tuhan, sebab di sana, di dalam semua itu pun Tuhanlah yang berkarya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu. Ajari kami untuk senantiasa berharap kepadamu saja. Biarlah setiap rancangan dan impian kami boleh kami upayakan, tetapi kami senantiasa menaruhnya di dalam Tuhan saja. Agar kiranya apapun yang Tuhan tetapkan menjadi jalan bagi kami, biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.